Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Raditya Muhammad. Dan di kesempatan kali ini gue mau ngasih tutorial nih, bagaimana sih caranya melakukan attack comment injection. Apa sih comment injection itu? Singkatnya, comment injection itu adalah serangan cyber dengan tujuan untuk mengeksekusi perintah sewenang-wenang pada sistem operasi host melalui aplikasi yang rentan gitu ya. Nah, ini gue ada gambarnya gimana sih comment injection itu bekerja. Nih, caranya itu yang pertama, si hacker ini mengirimkan shell payload ke server. Yang kedua, server itu mengeksekusi komen tersebut di operating systemnya sendiri gitu ya. Dan yang ketiga, si operating systemnya ini mengembalikan return atau hasil request dari si hacker ini dengan output yang output yang sesuai dengan si hacker mau gitu ya. Dan yang terakhir adalah hasilnya dari output itu kembali dikirim ke hacker gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari mana anehnya itu adalah, jadi jika si server ini tidak mempunyai filter pada setiap komen yang digunakan oleh hacker, nah ini akan berbahaya. Takutnya si sistem ini bakal memberikan hal-hal yang sensitif gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita praktek. Jadi di sini kita comment injection kita pakai yang low dulu ya. Ini kita pakai yang security levelnya low dulu. Nah, misalnya kita di sini disuruh masukin IP address gitu ya. Nah, IP address-nya misalnya kita masukin IP address localhost ini sendiri gitu. Misalnya IP address 127.0.0.1 gitu ya. Oke, tentu aja bakal keluar gitu ya. Nah, ini bakal keluar. Nah, jadi kalau kita lihat dari view source-nya gitu, dari view source-nya ini nggak ada, ibaratnya kalau misal dibilang tuh ini nggak ada string replace-nya. Jadi nggak ada filter untuk si simbol ini nih, simbol dan simbol petik gitu ya. Dan simbol koma gitu. Nah, jadi kalau misal kita masukin 127.0.0.1 dan who am I gitu ya. Itu nanti bakal keluar perintah UMI-nya gitu. Jadi UMI itu apa? UMI itu adalah perintah untuk menanyakan informasi tentang kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau NN ini adalah jika misalnya si servernya sudah mengeksekusi ini, ntar setelah mengeksekusi ini akan mengeksekusi ini gitu, artinya gitu. Kita submit. Nah, kalau kita lihat di sini berhasil ya. Di sini kalau kalian lihat terdapat www.data. Www.data itu adalah klien kita sendiri gitu ya, host kita sendiri gitu ya. Nah, itu kerentanannya yang pertama, karena dia nggak punya string replace. Sekarang kita ganti ke yang medium. Nah, kalau yang ke medium ini dia ada string replace-nya. Kalau kita lihat di sini ya, nih ada string replace-nya. Nih, ini ada string replace. Jadi untuk setiap simbol ini yang dan ini dibatasin gitu ya, dan ini setiap simbol titik koma dibatasin gitu. Nah, caranya bagaimana sih membypass ini gitu ya? Caranya itu kita pakai namanya pakai simbol pipe. Jadi contohnya gini, 127.0.0.1 gitu ya. Terus kita kasih pipe itu kayak logo yang slash gini yang berdiri. Habis itu kita kasih cat itu fungsi untuk menampilkan file cat etc password ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita submit. Nah, ini bakal keluar semua nih passwordnya gitu ya. Nah, kok tadi yang 127.0.0.1-nya itu nggak kebaca, kok nggak keluar outputnya. Nah, kalau misalnya kita udah pakai tanda ini, guys, kalau kita udah pakai simbol ini, itu perintah yang di belakang simbol ini, yang dimana perintah yang di belakang simbol ini tuh 127.0.1 itu nggak dibaca sama si komputernya. Jadi yang dibaca itu yang setelah ini. Nah, kenapa kita harus pakai 127.0.0.1 kalau misalnya perintah itu nggak keluar? Kenapa kita nggak langsung pakai cat kayak gini aja kalau misalnya nggak keluar gitu ya? Kenapa kita nggak pakai gini aja ya? Jawabannya nggak bisa. Soalnya di sini kita harus memanipulasi si scriptnya gitu ya, si script IP address-nya gitu ya. Kalau misalnya kita gini doang, guys, nggak bisa gitu. Nih, kita coba, nggak bakal keluar deh. Nah, nggak bakal bisa gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke yang hard. Kita pindah ke yang hard.
Oke, ini kita yang high. Nah, yang high ini kita lihat lagi view source-nya. Nah, kalau view source ini, yang high ini dia lebih banyak ya filternya. Ini ada dandan, ada titik koma, ada pipe juga yang tadi kita pakai. Jadi kita sekarang nggak bisa pakai yang si pipe ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada trim. Trim itu apa sih fungsinya? Trim itu fungsinya itu menghapus space di awal dan di akhir komen gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba. Sekarang kita misalnya 127.0.0.1 pipe ls gitu ya. Karena ini pipe-nya masih satu jadi bisa gitu ya. Nah, kita submit. Ya, bakal keluar juga ya list. Ini adalah list yang seharusnya nggak boleh bocor dari si sistemnya gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai 12701 sama kayak tadi, misalnya kita tulis ls doang, kan 12701-nya nggak keluar. Kenapa harus pakai itu gitu ya? Nah, ini 12701 ini kita pakai cuman buat memanipulasi si sistemnya doang gitu ya. Kalau misalnya kita cuman tulis ls gini, dia nggak bakal mau, guys. Jadi ibaratnya 12701 itu hanya untuk memanipulasi si sistem agar si ls ini bisa tereksekusi gitu, guys. Oke, sekian video dari gua. Semoga kalian yang mau belajar hacking, terutama di materi ini comment injection, makin ngerti gitu ya. Maaf kalau misalnya gua ngejelasinnya kurang jelas atau berlibet gitu, karena ini gue jelasinnya langsung tayang gitu, nggak pakai skrip. Dan terima kasih udah video gue, like video gue kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Dan kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang cyber security atau tentang tips-tips hacking lainnya, bisa aja langsung di kolom komentar. Oke, thank you semua, see you later.